udah cukup. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Jadi Ya pelan-pelan ya. Menurut Anda saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Kalau saya nggak masalah. Gimana masalahnya? Kita menceritakan, gini loh, kita ini sedang menceritakan track record kita. Yang nggak boleh itu kita tidak menceritakan yang sebenarnya tentang track record kita. Sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau bukan track record, kita mau menceritakan apa lagi, Bang Adian? Makanya kemudian kita bilang periksa rekam jejak capres itu penting, Abang. Lo kenapa jadi kecapres orang sedang ngomongin survei kok? Bukan. Justru, dan mohon maaf, yang namanya Setara Institute itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang Dia saya praktisi survei atau pertanyakan, tidak? Kalau nggak ini ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei ngomong. atau buzzer politik. Ini menyedihkan, Bang. Kalau APBN Lebih menyedihkan jelas. lagi ketika Baik, argumentasi Bapak-Bapak, itu. tahan dulu deh. Karena Kita faktanya jangan sebagai APBN itu argumentasi sangat dianggarkan untuk menyedihkan, bansos Bang. per tribulan. Abang itu menyedihkan kuadrat. Januari, Ini Februari, adalah Maret kesalahan distribusinya berpikir yang itu brutal. paling Mas besar. Kodari, Luar biasa. Bang Di bulan Zainuddin, Maret. tahan dulu ya, kita jeda dulu. Bagi pendukung Muhammad Kodari atau M Kodari atau Mr. Ki, kompilasi ini sangat menghibur dan memberikan edukasi. Tapi bagi haters M Kodari akan sangat memilukan. Karena kali ini saya akan menampilkan kompilasi video di mana M Kodari berdebat sengit dan mematahkan argumentasi sejumlah tokoh. Mulai dari Rocky Gerung, Adiana Pitupulu, Refli Harun, Pandana Baban, profesor atau guru besar, bahkan sampai pembawa acara sekelas Rossi dan Aiman. Tidak perlu berlama-lama lagi, ayo kita saksikan bersama videonya. Video pertama ini Muhammad Kodari versus Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung adalah pengamat politik dan filsuf spesialis anti Jokowi yang sampai tampak keteteran hingga meminta M Kodari berhenti. Saya jadi bingung juga ini. Sebetulnya teman-teman yang membuat desain undang-undang mengenai pemilu ini, kenapa kemudian membuat adanya hitungan manual, ada hitungan elektronik, tapi tiap kali diadakan pemilu, yang mempersoalkan hitungan elektronik itu adalah mereka sendiri gitu loh. Mereka yang membuat, mereka yang melahirkan, mereka juga yang mempersoalkan. Coba saya interupsi kecil ya. Karena seolah-olah Kodari mau menerangkan ini soal teknis mata-mata itu problemnya. Poinnya, kenapa ada jurisdik, ada kecurigaan terhadap soal ini? Menurut Anda? Ya karena kalah, Bang. Bukan. Orang-orang yang kalah ini mencari dalih supaya dia mengatakan dia mau nggak Jelas. kalah. Ya itu yang soal- kedua, ya itu- yang kedua, dia mau membangun bargain position. Walaupun dia sudah kalah, dia masih punya posisi tawar gitu loh. Ya itu- Entah misalnya Gini, nanti gini. untuk masuk Ngerti, ke kabinet ngerti. atau hal-hal yang Gini. lain. Itu jawaban yang pasti hadir. Setiap orang kalah pasti bikin soal tuh. Tetapi kenapa psikologi kecurigaan itu melekat terus di benak publik? Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik itu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang Ya, gitu loh. itu berulang, tetapi Iya. apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk Ya itu membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang. Karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Coba. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah Kenapa? masuk di situ. Karena diskusinya Oke, nggak usah buat masuk, saya oke. bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini masuk loh, di Bang, situ. Gini. bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi. Sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa
dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Bang. Nah itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Oke, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Ya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Baik. Gitu loh. Iya Bang ya. Jadi ini suatu kemenangan. Konstruksi mengenai bahwa si rekap itu dibikin tinggi supaya nanti conditioning terhadap hitungan manual, itu yang justru berbahaya. Diikutin saja proses rekapnya, diikuti saja proses manualnya, diperhatikan, dikawal proses manualnya. Kalau nanti proses manualnya sudah dikawal dengan baik, apapun temuan si rekap, kalau beda dengan manual, yang akan jadi dasar pengambilan keputusan adalah hitungan manual. Terima kasih Bang Karni. Baik, sekarang. Oke. Poinnya apa nih? Mau kemana nih? Poinnya apa nih? Kemana? Jokowi diasuh oleh PDIP. Dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu nggak ada apa-apa. Lu berklaim sama gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi itu. Siapa yang mau bantah poin itu? Silakan. Ya di mana ngerusaknya? Partai politik mengajukan calon. Masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya itu di mana rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu, kayak. Loh ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Gini loh, demokrasi itu. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan? Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada pemilihan yang bersifat rutin, rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, Saya setuju, yang saya nggak setuju cara mau berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan cara bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu masalahnya. Itu soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi, itu dasarnya. Ya, bukan sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak merusaknya? berganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon.
seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan. Soal kemudian calon yang diajukan oleh PD Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir dia Ya, karena ngancurin- salah pilih, Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya, menang pasangan Prabowo Ini nggak ada dengan urusan Ganjar. dengan koalisi. Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu. Gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasannya Ini, para ini. pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang tidak mengerti Abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal itu. Jangan dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran. justru jadi pendapat. sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi. Kan itu. Anda soalnya. jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai Enggak baru Bang, dia ada. bicara juga Mak. Iya, Ketika saya tapi bicara, jangan Bang. Oke, yang kedua, video M. Kodari mematahkan argumentasi Zainuddin Paru, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai PKS. Bagaimana bansos? Coba bayangin orang menteri yang memang kerjanya untuk menyampaikan bansos kepada rakyat, dia tidak tahu tentang 496 triliun itu dari mana dan untuk siapa. Dia hanya mengatakan saya hanya tahu 70 triliun saja. Berarti ada 476 triliun, 426 triliun yang kemudian di luar tanggung jawabnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bansos itu diberikan by name by address. Nama, alamat, masuk kampung, gang-gang, rumah-rumah kumuh, orang miskin. Tapi yang terjadi bagi depan istana. Depan istana yang lewat itu orang pakai mobil, pakai motor, dan mereka orang yang tidak layak untuk diberikan bansos. Ini untuk apa? Ini drama yang memang mau mengantarkan bahwa ingin menunjukkan inilah bentuk kedermawanan Presiden Republik Indonesia yang sedang mempersiapkan putra mahkota untuk menjadi presiden Oke, berikutnya. sebelum Mas Habib menanggapi, saya ingin kasih kesempatan Bung Kodari untuk melihat ini seperti apa dengan adanya, tetap ini salah kamar katanya ini satu. Yang kedua, tapi ini adalah pemilihan yang paling brutal. Minta tanggapan dulu terhadap pernyataan itu. Pertama tentu kita kembali kepada permohonan dari calon ya, yang kurang lebih sebetulnya itu sama. Pertama membatalkan ketetapan KPU, Ya. dan kalau itu dibatalkan maka kemudian langkah selanjutnya adalah mendiskualifikasi pasangan 02, dan kemudian ada pencoblosan Suara ya, ulang, pemilihan ya. ulang yang hanya melibatkan 01, 03. Nah, saya kira dari situ aja kita mulai supaya sistematis. Pertama, apakah mungkin mau dibatalkan? Kalau mau dibatalkan tentu harus ada alasan-alasan kenapa ini dibatalkan. Dan alasan-alasan itu tentu saja pelanggaran-pelanggaran atau yang dalam bahasa populernya disebut sebagai kecurangan. Pada titik ini menurut saya problem-problem itu sudah mulai muncul ya. Kita mulai saja dari apa yang disampaikan oleh Bang Zainuddin Paru ketika beliau mengatakan Menteri Sosial cuman tahu yang 76 triliun, dia nggak tahu lagi sisanya. Sebetulnya itu sangat mengherankan Bang, kalau ada Menteri Sosial yang ikut rapat kabinet setiap minggu selama entah berapa tahun, dia nggak tahu kemana anggaran yang lain. Itu menurut saya mengherankan. Kalau saya presiden sih terus terang sudah saya langsung reshuffle tuh ketika dia keluar pernyataan dia dia tidak mengerti. Karena apa? Karena saya yang bukan di pemerintahan, bukan di eksekutif, bukan di legislatif, tetapi sebagai warga negara kita punya akses terhadap nota keuangan negara, kita sebetulnya bisa melihat pos-pos 496, sekian triliunnya ini apa saja. Dan saya bantu jawab kepada Bang Zainuddin Paru bahwa 185 triliun Bang itu yang mengucurkan adalah Pertamina dalam bentuk apa? Subsidi BBM yang berjalan setiap hari kepada semua warga negara yang berhak untuk memperolehnya. Oke. Mungkin sepeda motor, mobil, segala macam dan seterusnya. 97 triliun itu adalah subsidi listrik. Sekian puluh triliun untuk perlindungan atau asuransi kesehatan.
oleh BPJS pelaksananya. Dan sekian puluh triliun itu adalah untuk masyarakat dalam bidang pendidikan, Bang. Ini Bung Kodari pengamat politik apa juru bicara istana ini? Ini, Bang, soal merek saya apa, bukan saya yang memberikan, ya. Saya diundang di sini, apapun judulnya, saya akan menyampaikan pemikiran berdasarkan pengetahuan dan pendapat saya. Tidak, ini masalahnya yang kita rakyat mesti tahu itu ada Ya. distribusinya dan termasuk sumber kan semua makanya ada, kami semua ada Bung Kodari pertanggungjawabannya, makanya Bang. Pertamina ada tim pertanggungjawabannya, hukum 01 itu BPJS kita Kesehatan ada menyampaikan ke pertanggungjawabannya. hakim Bentar, Mas mahkamah Kodari. bahwa kita Ya. nanti Ya. termasuk akan Ya. meminta melalui mahkamah untuk menghadirkan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Ya. Menteri Ya. aparatur Ya. negara, Ya. Menpan RB untuk Ya. kemudian dihadirkan. Ya, Karena silakan di aja. sana Saya ada ini pada penyimpangan hari itu. ini sedang berusaha menjelaskan kepada audiens betapa menyedihkannya seorang menteri sosial tidak mengetahui isi-isi Oke, baik. dari pos dana perlindungan Oh, sosial itu bisa jadi karena yang beliau sampaikan bagaimana tentang yang mungkin, dia Bang, tahu seorang menteri, apa realistis nggak seorang menteri nggak tahu triliun itu distribusi APBN dan setelah seterusnya? sidang rapat Lebih kabinet nggak loh. mungkin itu, Bang. Nggak bisa mungkin, Bang. jadi bisa Bang, jadi di saya luar ini 70 T hanya dalam itu waktu beberapa menit dibicarakan di bisa luar mengakses. tidak melalui rapat Oke, kabinet. baik. Ini ada buku Gitu. nota APBN, Bang. APBN itu setiap menteri itu tahu posnya berapa, Bang. Nggak mungkin dia nggak tahu, Bang. Ini itu menyedihkan, dia. Bang. Kalau APBN lebih menyedihkan jelas. lagi ketika Baik, argumentasi Bapak-Bapak, itu tahan dulu deh. Karena Kita faktanya jeda dulu sebagai APBN itu argumentasi sangat dianggarkan untuk menyedihkan, bansos Bang. per tribulan. Abang itu menjadikan kuadrat. Januari, Ini Februari, adalah Maret kesalahan distribusinya berpikir yang itu brutal. paling Mas besar Kodari, Luar biasa. Bang di Zainuddin, bulan Maret. tahan dulu ya. Kita Ya. jeda dulu. Selanjutnya ada debat antara M. Kodari atau Mr. Ki dengan Guntur Romli, politikus PDI Perjuangan. Kita saksikan bersama-sama. Tambahan menurut saya, survei. Nah ini, untuk menanggapi yang tadi. Soal survei, saya kadang-kadang ketika bicara soal survei, mana survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tentu saja dari semua survei itu kita bisa melihat ya sebagai masukan-masukan. Tapi kadang-kadang saya nggak pernah melihat perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik, antara lembaga survei dengan konsultan politik. Nah, ketika tadi disampaikan Mas Kodari mau bikin yang namanya gerakan menang satu putaran. Dan nanti yang diteliti itu gerakannya itu atau gimana hasil surveinya? Kita bicara soal bagaimana netralitas seorang ilmuwan politik, seorang lembaga politik ketika dipertanyakan. Dan ini tidak hanya pertanyaan saya, juga disampaikan oleh Mas Ismail Hassani dari Setara Institute ketika melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan lembaga survei itu sudah mulai membentuk sebuah frame ya, sebuah isu yang diinginkan ya, yang diarahkan. Nah, ini pertanyaan yang muncul juga di masyarakat soal bagaimana kita memahami sebuah lembaga survei, apakah dia lembaga survei atau konsultan politik, apakah dia ilmuwan politik atau dia seorang buzzer politik, seorang buzzer dari sebuah tokoh atau dari seorang tokoh ataupun dari partai politik. Ya, kita perlu mempertanyakan hal itu. Tanyakan Gitu, langsung makasih. saja ke Bang Kodari, Bang. Terima kasih. Saya jawab ya. Singkat, Bang. Jadi konsultan Iya. politik atau apa nih sebenarnya? Jadi begini, yang survei itu banyak lembaga. Nah, kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu. Seperti saya ulangin, yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, setiap pilkada ada, gitu. Dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat? Kenapa masih dikutip oleh media massa? Kenapa masih didengarkan oleh partai politik? Karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan. Ini jangan sampai istilahnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak, tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima. Kan begitu. Ini artinya kan subjektif gitu loh. Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, iya dijawab dengan survei saja, nggak perlu repot-repot, nggak pusing-pusing. Dan mohon maaf, yang namanya Setara Institute itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang Dia saya praktisi survei atau pertanyakan, tidak? Kalau nggak ini ngerti survei, nggak usah ahli kebanyakan survei ngomong. atau buzzer politik. Nah, ini yang kita pertanyakan. Anda lembaga survei atau konsultan politik? Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau Kita kalau bicara survei ya, kalau kita bicara survei, Bang Guntur, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei
tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya dengan tidak objektif. semua ya. Loh, Kita contoh. Makanya, Kita sebenarnya Anda kalau mau survei, survei aja sendiri, publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan Etika survei apa? politik dengan Etika konsultan apa? politik Ini harus kita dibedakan gitu loh. Survei Ada dengan konflik of interest metodologi di yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Iya, memang bunyinya Enggak, begitu. saya mempertanyakan Di mana Anda, etisnya? Anda tukang Di mana survei etis, nggak atau tim etisnya? sesnya Prabowo Gibran dengan Loh, membuat gerakan satu loh, putaran. boleh dong, sebagai saya kan boleh Ya. saja saya Ketika orang yang saya nggak punya percaya kemampuan Anda, boleh survei, dong kalau gitu. tetapi Ada saya anda juga mau konflik of jadi aktivis interest di boleh situ, dong. Di gitu mana kan? larangannya? Nggak ada larangannya. Ada aturan yang saya langgar? Nggak ada. Loh, Nggak kalau ada. saya mempertanyakan, Sama dengan kan Anda nggak sebagai masalah, orang partai kan? politik, Ya, boleh juga konsultan punya lembaga politik. survei dan boleh juga melakukan survei. Saya nggak protes kalau Mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei. Kenapa Anda keberatan? Oke, Saya sebagai orang survei kemudian Saya jadi aktivis, mempertanyakan, kenapa keberatan? Oke, orang yang Gampang survei aja kemana-mana, dari- silakan Silakan konsultan publik, Bang Kodari. silakan publik yang Berbicara menilai nanti. metodologi bisa nggak Lembaga habis-habis surveinya loh, Bapak. Guntur atau Bapak. lembaga surveinya Kodari yang dipercaya orang masyarakat yang jadi Baik. Oke, Semua punya masyarakat versi dengan- masing-masing ya melihat. Tapi Ini Bang Andre, ngamuk aja. sebentar Mas Guntur. Ilmuwan politik. Bang Guntur mendirikan Dan lembaga konsultan survei, politik. silahkan publikasikan. Saya tidak akan menuding Anda itu punya dua peran dan tidak etis. Enggak. Baik, Bang Silahkan Kodari, Mas Kodari. Gundrom, ditahan dulu Bang Kita Kodari, tahan Mas dulu, Gundrom. Bang. Kita ke Bang Nggak, Andre dulu. ini banyak Kita ke Bang tim Andre ses dulu. yang Kalau nyaru-nyaru Enggak berbicara sebagai masalah. metodologi, kita nggak akan Anda habis-habis. orang partai Nggak akan mendirikan habis-habis. lembaga survei nggak masalah. Sekarang masalahnya di mana? Saya orang survei jadi aktif. Masalahnya kita mempertanyakan bisa dipercaya atau Loh, tidak kan ya di situ. terserah masyarakat yang mau percaya. Bang Andre Bukan ambil Anda yang anteng saya aja boleh, Bang. rakyat yang Bang Andre, menentukan, media yang Apakah karena menentukan. Bang Andre mayoritas Keempat, Muhammad Kodari versus Adian Napitupulu, politikus PDI Perjuangan. Kita saksikan bersama. Nah 2009 itu kalau nggak salah malah lebih menarik lagi. Salah satu pembicara rilis survei, kan biasanya kita kalau rilis survei ngundang pembicara ya, mungkin Mas Jazil, Fadli juga, mungkin Adian juga pernah saya undang barangkali ya. Waktu itu namanya Anies Baswedan. Jadi Mas Anies itu pernah menjadi komentator surveinya Indobarometer. Kalau nggak salah tahun 2009 ya. Nanti mudah-mudahan nggak salah, harus saya cek-cek lagi karena ya seperti kata Bang Karni. Ini kenapa jadi promosi Indobarometer? Loh, saya ini bukan promosi Indobarometer, saya Bukan, cuma bisa. Gini bang. Menurut Saya lanjutin dulu ya. Saya cuma bisa cerita. Saya ini sedang cerita. Tadi kan Bang Adian kan mengatakan lembaga survei itu bisa benar bisa salah. Kalau Indobarometer dalam tiap pilpres selalu benar, alhamdulillah. Begini. Nah, ya itulah. Begini, Bang, Makanya begini, Bang. saya sedang berusaha menjelaskan. Pertama kita samakan dulu. Iya. Yang bisa mengatakan tidak baik atau Iya. baik segala macam sebuah lembaga survei bukan abang. Tapi namanya Persepi dan Kenapa sekian bukan banyak. saya? Oh, Iya saya yang dong. melaksanakan survei kok. Bukan dong. Dan saya cuma menceritakan fakta-fakta yang Tidak sudah etis terjadi. kalau kemudian abang sebagai Indobarometer itu berdiri lebih awal daripada Persepi. abang Iya. itu tidak menjadi jaminan bahwa abang boleh menghakimi yang lain. Nggak bisa. Enggak, makanya saya saya ini sedang menghakimi siapa? Saya ini Loh, sedang menceritakan Abang hasil sampai survei tadi saya bilang, saja. kalau misalnya mereka survei lagi saat ini, Iya. begini, nggak, gini loh bang, sesama biskota jangan saling mendahului lah, kira-kira seperti itu. Enggak masalah. Kalau saya enggak Apa? masalah. Enggak. Gimana masalahnya? Kita menceritakan, gini loh, kita ini sedang menceritakan track record kita. Yang nggak boleh itu kita tidak menceritakan yang sebenarnya tentang track record kita. Sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau bukan track record, kita mau menceritakan apa lagi Bang Adian? Makanya kemudian kita bilang periksa rekam jejak capres itu penting, abang. Lo kenapa jadi kecapres orang sedang ngomongin survei kok? Bukan, Justru begini sekarang dong. Anda yang tadi berlaku Saya seperti kira kepada Pak biarkan kita lagi ngomongin dulu. survei, Anda ngomongin mengenai capres. Nggak, saya juga pengen dengar dulu hasilnya. Gini, Loh, iya, loh. ini kan semua ini kan mendengarkan. Enggak, gini kan dong. saya ini orang survei. Iya. Bang Fadli itu, mohon maaf, nggak bisa jawab Bang Adian secara detail karena beliau bukan orang survei. Saya ini kompetensinya di bidang survei. Pengalaman saya praktek survei, maka saya ceritakan apa yang terjadi pada dunia survei. Abang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam dunia survei. Loh. Yang enggak. Yang abang sampaikan adalah 16 ini seolah-olah perlu diragukan ketika dia menyampaikan hasil survei sekarang.
Loh, ya bisa jadi Nah, kan orang nggak kan bisa. percaya nggak percaya berdasarkan track record sebelumnya. Enggak, Saya fair saja. begini loh, Bang. Kalau misalnya ini sekali lagi Indobarometer ini sekali dalam lagi soal beberapa kali etika pilpres antara hasil- lembaga survei nggak bisa saling menjatuhkan seperti itu. Ya, oke. Lain Kalau dong, Anda nggak bisa. setuju, kalau kalau Anda nggak kemudian setuju, bukan saya lembaga akan survei lanjutkan yang bicara, lain soal. Gini Kalau loh. kemudian Abang Begini, sebagai saya lembaga katakan survei mengatakan lembaga survei lain tidak. tidak bisa bertindak terhadap lembaga-lembaga itu kalau lembaga-lembaga itu tidak tergabung di Persepi. Nggak relevan juga pernyataan Anda itu. Bukan, ada 6 asosiasi lembaga survei, Bang. Iya kan saya Nah, ngomongkan Persepi. bukan Tadi kan artinya Anda nyebut bahwa Persepi. yang bukan ada Anda kan 6 nyebut Persepi tadi. ada 6 asosiasi lembaga survei. Oke, gini. Ada Oke, Persepi, saya ada cabut segala ya. macam segala Oke, macam. saya cabut ya. Oke. Soal bagaimana survei mereka yang sekarang, harus memberikan biarlah lembaga sanksi masing- apakah asosiasi itu masing yang baik buruk bertindak. segala macam Iya. bukan sesama lembaga survei tapi oke, saya udah cabut, nggak asosiasinya usah diterusin karena lagi. asosiasinya Saya punya udah cabut. mekanisme Nggak usah untuk diterusin lagi. mengatur bagaimana cara menyampaikan Saya sudah survei, cabut. menyampaikan sanksi, Saya etik sudah atau cabut. tidak dan sebagainya. Iya. Menurutku Saya Bang, maaf Bang batasi ya, pernyataan saya Abang menghakimi kepada sesama berita lembaga survei tahun itu 2014. sangat tidak etis. Ya saya udah cabut. Ya. Makanya saya mau cuma membatasi omongan saya pada hasil tahun 2014. Itu pun saya membacakan berita yang sumbernya saya dapat dari Anda. Sekarang kita kembali ke temanya. Iya, oke. Baik, Bang. Oke, masih ada video kedua antara M. Kodari dan versus Adian Apitupulu. Oke, selanjutnya kelima ada video M. Kodari versus Pandana Baban, politikus senior PDI Perjuangan. Kita saksikan bersama. Ini sebetulnya Bapak Presiden, izin Pak Kabin ya, menurut saya Pak Mahfud ini memang lagi galau dan lagi bingung. Karena asal muasalnya itu, asbabun nuzul beliau ngomong begitu itu, karena kagok. Dari mana kau berani ngomong galau dan bingung? Dia santai-santai sekarang. Iya kan persepsi Aku saya. baru ketemu dia. Persepsi saya, Opung. Persepsi itu ngaco. Iya, Jangan kau bilang galau. Saya jelasin dulu, Opung. Bukan jangan kau bilang galau, bingung nggak tahu orangnya. Saya jelasin dulu, Opung. Nanti Opung silakan. Kemarin aku ngobrol sama dia gak ada galau dia. Bilangnya apa, Opung? Apa? Bilangnya Gak ada galau ya banyak cerita-cerita gak ada sambil ketawa-ketawa. Ini enggak dia gambarkan galau bingung gitu loh. Kayak IQ-nya Mahfud itu enggak jelas itu. Saya mau motong dia takut kualat ya. Oke, silakan. Iya. Oke. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Kita lanjutkan. Opung lanjutkan. Enggak, jangan pakai istilah-istilah sekarang Mahfud lagi galau dan bingung, tersesat pemirsa gitu loh. Kalau nggak galau apa, Pom? Apa ya? Nggak ada galau, nggak ada bingung. Waktu ngobrol berarti gimana itu? Ya biasa-biasa aja. Galau kenapa nggak langsung mundur aja sih? Iya. Itu kan ada nanti Bapak Wapres. Enggak, itu kan ada caranya, ada taktiknya. Saya melihat dari segi lain bahwa saya sendiri bersyukur dengan pernyataannya itu memudahkan dia lagi membantu Prabowo dan Gibran. Dan artinya dia betul-betul lah melakukan satu sikap kampanye terhadap itu. Jangan setengah hati. Berkali-kali saya katakan setengah hati. Satu. Kemudian jangan dia ulangi kesalahan. Mengkhianati Ganjar. Jangan pula dikhianati Prabowo. Gitu loh. Itu harapanku kepada Jokowi. Jadi bagus dia katakan presiden boleh kampanye, dia katakan presiden ini lakukanlah itu. Tapi emang termnya masih mengkhianati berarti Om? Apanya? Konsep yang Loh, digunakan. apa namanya itu ditinggal? Kan beda kepentingan nggak usah naif lah. Apa itu? Dia sendiri yang merancang Ganjar, dia yang ngomong sama aku, kita berdua mempersiapkan sangat mendalam mengenai Ganjar, nama Ganjar juga dari dia, terus dia tinggal. Itu apa namanya? Itu loh, itu aja dulu. Atau sama-sama meninggalkan? Enggak juga. Bang, namanya tokoh politik itu kan mempersiapkan banyak orang, Bang. Enggak juga, ini khusus berdua lain dong. Iya, Bang. Jadi gini, Bang, pemimpin itu dia sama si A mempersiapkan si X, sama si B mempersiapkan si Y, sama C mempersiapkan si Z. Enggak ada terjadi itu. Ya begitulah, Bang. Enggak ada terjadi itu. Ya begitulah, Bang. Ya kok begitu gimana? Memang begitu, Bang. Kan ini kan calon kan belum ada yang pasti. Itu kan disiapkan plan A, plan B, plan C. Itu kan karanganmu. Enggak, gitu Bang. Saya dengar termasuk dulu. yang mengusulkan. Aku nggak tahu kau mau bela Pak, siapa. gini, Pak. Izin, Bang. Ini supaya jelas, Bang. Saya tuh bilang, Pak, gitu ya, Pak, yang namanya Ganjar itu belum pasti bisa dicalonkan Bu Mega, bisa enggak. Yang pasti maju calon presiden itu namanya Prabowo. Kenapa? Satu, dia surveinya tinggi. Yang kedua, dia sendiri yang tanda tangan.
Untuk maju calon presiden kan dua syaratnya dua. Itu siapa ngomong? Elektabilitas. Saya yang ngomong, Bang. Bukan ngomong itu. Saya yang ngomong, Bang. Oh, ini tadi Saya yang ngomong. Dari Mega tadi. Saya yang ngomong. Saya ngomong sama yang Abang ceritakan tadi itu. Abang sama yang tadi diceritakan ngomongnya itu. Saya kan datang, saya kan cuma mengatakan bahwa presiden itu atau pemimpin itu pasti dia punya plan A, plan B, plan C. Soal nanti mana yang diputuskan tergantung perkembangan, kan begitu kan, Bang? Begitu, izin. Oke, selanjutnya video ke-6. M. Kodari versus Refli Harun. Juru bicara Anies Baswedan dan Caimin. Kita saksikan bersama-sama. Oke, video selanjutnya M. Kodari versus Profesor Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga, mantan pejabat Kemenkominfo. Memang ini dikatakan sebagai suaranya itu tidak terlalu penting, tidak dan sebagainya. Sudahlah, ya dibiarkan saja. Kalau survei itu benar, sudah 50% lebih, ya nggak usah panik. Sudah, nggak usah ribut dengan apa ini, dengan seperti yang ini. Harus panik itu yang di bawah 20%. Ya, gitu. Tapi begini, Prof, tambah dikit, Prof ya. Saya sih terus terang menganggap guru besar itu sama dengan manusia yang lain ya. Guru besar juga sama dengan ustadz, dengan kiai, punya pilihan-pilihan pribadi, punya afiliasi-afiliasi. Saya kira nggak bisa dilepaskan dari itu. Apalagi yang memang sudah pernah menduduki jabatan-jabatan struktural di pemerintahan ya. Saya kira yang dilihat pasti bukan cuman kompetensi teknisnya, tetapi juga ada relasi-relasi kedekatan di situ. Saya kira itu jelas itu. Ya kalau dianggap sama ya silahkan Anda jadi guru besar saja. Karena memang jadi guru besar kan tidak mudah juga. Dan ini bukan Panggilan masalah saya sama. bukan guru besar, Prof. Panggilan saya bukan guru besar. Jadi jangan saya diajak jadi guru besar. Saya cuma mengatakan tadi bahwa guru besar itu buat saya sama aja. Ya sama. Anggota DPR punya ke apa? Surveyor yang tadi salah dan keliru juga bisa juga sama dengan Anda. Jadi udahlah. Ikatan jadi emosional. biarkan kalau yang namanya mereka bicara itu kasihkan jadi tema kita. Kasihkan mereka itu beri kesempatan untuk bicara, biarkan. Makanya sekarang bergulir. Ketika Anda remehkan, justru akan bergulir lebih keras lagi. Bedanya begini Bang Kodari. Saya kira cukup. Bedanya begini Bang Kodari. Guru besar bisa membuka datanya. Survei nggak buka data. Survei tidak mengatakan samplingnya diambil dari desa mana, segala macam, tidak ada data seperti itu yang dibuka. Kalau guru besar, Bang, bisa ya, Bang. Sampai saat ini tidak dibuka. Ya diminta aja Bang sama lembaganya Bang. Oh bukan, artinya kalau guru besar dia langsung paparkan. Bang, guru besar itu juga kalau nggak diminta nggak membukakan Bang. Loh, ada dalam laporan awalnya, jurnal itu Bang. nggak ada. Ada argumentasi Nggak awalnya. ada. Kalau dalam laporan jurnal nggak ada. Cek Gimana? aja, mana ada jurnal apa namanya penilai ilmu politik lalu kemudian di dalamnya ada daftar desa yang jadi sampel, nggak ada. Loh tidak, dalam pernyataan-pernyataan mereka. Pernyataan mereka itu tidak cuma satu kalimat loh. Ada prolognya di awal. Loh, tadi kan bicara mengenai datanya. Loh iya dong. Tapi apapun guru besar itu terhormat lah. Cukup. Jadi kenapa kalian jadi sama-sama? Tapi maksudnya bisa punya perasaan, punya sikap, punya kedekatan gitu. Gini, sebentar. Saya jawab. Saya jawab. Setiap manusia itu subjektif. Manusia itu sunatullahnya itu memang kita ini subjektif. Tetapi semua orang itu berupaya, dalam artian apalagi kalau punya profesi-profesi tertentu, berupaya untuk objektif. Objektif itu apa? Itu bukan pada dirinya, tetapi pada prosedur. Gini loh, Prof. Misalnya saya di sini bicara seolah-olah begini. guru besar itu nggak punya kepentingan, nggak punya agenda. Sebentar, Anda guru besar ada juga yang mau jadi dekan, Itu mau jelas jadi kepentingannya rektor. untuk demokrasi kan jelas. Iya nggak apa-apa. Sudah disebutkan dari tadi bahwa Iya, nggak kepentingan apa-apa, guru nggak besar apa-apa. ini untuk tegaknya Betul, demokrasi. nggak apa-apa. Saya cuma menceritakan perasaan saya. Kalau saja. manusia Masa tidak nggak punya didengar? kepentingan udah berhenti jadi manusia. Tapi Anda salah. Setuju. Anda salah. Setuju saya. Kesimpulan Anda salah. Di mana salahnya? Kepentingannya itu kalau dia masih di dalam diri itu boleh berdoa boleh. Tapi ketika ucapkan menjadi tingkah laku itu harus mengikuti etika. Misalnya kayak saya tidak pernah saya mengajak orang untuk. Saya ini salahnya di mana sekarang? Saya ini salahnya di mana sekarang? Salahnya Anda ketika saya menganggap mengatakan bahwa guru besar seakan-akan itu guru besar bisa itu punya perasaan, bisa punya kepentingan, salahnya di mana?
dalam konteks Anda tuh mau mengatakan guru besar kalau punya kepentingan dan perasaannya mau kemana, kepentingannya kemana? Coba saya mau tanya. Enggak, saya cuma mengatakan bahwa guru besar itu bukan berumah di atas data itu yang sudah nggak punya perasaan lagi. Guru besar bukan malaikat yang nggak punya dalam perasaan. data itu sudah lebih dari 200 perguruan tinggi, Pak. Adalah manusia yang terdidik. Dengan ya pastilah namanya guru besar ya pasti kan pendidikannya sudah jelas dan dia perguruan disampaikan tinggi. tadi bahwa Tapi kan gini, kita bukan ngomong terdidik atau tidak, kita ngomong ada 200 lebih sebagai individu punya kepentingan. Coba ada guru besar satu lagi yang belum bicara. Oke. Selanjutnya M. Kodari versus Rosiana Silalahi, presenter sekaligus pemimpin redaksi Kompas TV. Soal quick count dulu ya. Quick count itu sebetulnya suatu tradisi yang dilakukan di negara-negara. Nggak usah itu diterangin lagi. Enggak, perlu ini. Soalnya ada tuntutan dari beliau untuk segera diturunkan. Jadi kan sudah terlalu begini, lama. seolah-olah sekarang ini Bung Kodari itu tidak perlu Anda terangkan kembali. Izin. Saya ini pelaku soal quick count. Jadi saya tahu sejarahnya. Makanya saya perlu mendudukkan persoalan. Jadi quick count itu adalah sebuah mekanisme untuk mengontrol justru perhitungan suara dari KPU. Jangan salah loh. Cek aja sejarah akademiknya yang namanya quick count. Belum. Jangan diteror. Kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Margin of terror. Kasih saya kesempatan untuk menjelaskan. Karena di sini sekarang kita nggak bicara soal quick count. Ini soal kecurigaan. Gini loh, saya boleh dong merasa menjelaskan hal yang buat menurut saya itu penting gitu loh, Ros. Ya. Jadi kasih ruang. Kasih ruang buat saya untuk menjelaskan, ya. Jadi quick count itu dianggap sebagai suatu penyalahgunaan. Tidak, justru itu adalah kontrol. Jangan lupa quick count pertama kali dilakukan 2004. Dia nggak ngomong gitu. Saya lanjutkan dulu, ya. Gini loh, ini di podcast lain dia mengatakan saya nggak nyebut tapi di beliau. sini dia nggak Ada ngomong kesan gitu. bahwa quick count itu kalau dipertahankan seolah-olah memprem pikiran masyarakat. Sebetulnya memang adalah kontrol. Saya mau mendudukkan persoalan itu. Tapi poin saya yang kedua adalah bahwa saya setuju namanya quick count ini jangan seterusnya ditampilkan. Cuman saya maklum juga kalau media itu menampilkan misalnya 2 hari. Kenapa masyarakat tuh senang nonton angka itu? Apalagi ketika angkanya belum 100%. Loh, saya ini kan pelaku quick count. Di mana ketika acara quick count dilaksanakan itu ratingnya paling tinggi, paling sering saya tuh dipotong ketika quick count. Kenapa? Iklannya saking banyaknya gitu loh. Jadi mohon dimaklumin juga ya bahwa acara ini bisa ada gara-gara quick count. Kalau nggak ada quick count kita nggak ada yang didiskusikan kan begitu. Tapi saya setuju bahwa mungkin 2 hari quick count itu nanti turun, mulai naiklah angka-angka dari KPU. Oke. Video terakhir M. Kodari versus Aiman Wicaksono, jurnalis sekaligus politikus Partai Perindo. Kita saksikan bersama. Kalau Anda melakukan upaya diskualifikasi setelah hasilnya ditetapkan KPU dan selisihnya jauh begitu, ya kalau kata orang Palembang sih ini icak-icak bae nih, gitu loh. Apa itu? Pura-pura aja, gitu loh. Saya belum selesai. Tadi saya nggak menginterupsi Anda, ya. Ini waktunya durasinya panjang ya. Cara bersuara ini kan supaya nggak terlalu panjang poin-poinnya, silakan aja. Loh ya enggak dong. Tadi Anda membiarkan semua orang berbicara. Begitu saya Anda menghalangi saya berbicara. Silakan juga. Ini Bang Kodari selalu komplain. Enggak. Supaya tidak panjang. Anda sebagai wasit telah memperlakukan saya berbeda dengan narasumber yang lain. Tadi saya bilang Mbak Andi itu saya merasa Anda tidak adil. Oke, soal Anda merasa adil itu perasaan Anda. Ya, saya merasa Anda tidak adil. Saya mempersilakan Mbak Andi loh. Kenapa Anda enggak diam kemudian membicarakan saya mempersilakan Mbak Andi tadi. Bukan Anda. Ya udah. Kalau Anda diam, saya melanjutkan. Tapi Anda masih ngomong sama saya nggak akan. Silakan. Ya. Enggak, tadi saya menjelaskan. Saya selalu tenang, tapi kali ini saya keras. Oke, silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Dan saya bisa keluar dari tempat ini. Ya. Nah, jangan dong. Ya, jangan. Silakan. Ya saya orang yang sabar, tetapi kalau terlewatan juga ya saya pulang aja kan nggak ada susahnya kan begitu. Jangan baper dong Bang. Enggak, kita nggak bisa bilang nggak baper. Ya kan kita ini di sini hadir untuk menyampaikan suara. Substansinya apa Bang? Gini loh, kalau saya berdebat dengan beliau itu no problem, tapi saya ini berdebat dengan Anda itu nggak masuk di akal buat saya. Lanjut, gue belum ngomong nih. Kalau saya berdebat dengan Anda itu sesuatu yang nggak masuk di akal. Ya lanjut. Inilah contoh betapa pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Karena semuanya serba nggak masalah soal Mahkamah Konstitusi, saya nggak ada keberatan soal Mahkamah Konstitusi. Menurut saya nggak ada masalah soal konstitusi. Saya nggak ada masalah soal Mahkamah Konstitusi. Siapa yang melarang ke Mahkamah Konstitusi? Nggak ada yang melarang. Aiman juga melaksanakan tugasnya sebagai moderator yang bisa juga meng-cut narasumber. Kan itu memang tugasnya dia juga.
Iya, tapi dia nggak motong Anda, saya dipotong. Iya makanya. Saya bilang tadi Bang Andi. Loh, gini, saya mau melanjutkan, ya. Iya. Udah. Kalau dipotong terus kita bisa melanjutkan. Secara pribadi saya memang pengagum M. Kodari karena analisanya yang selalu berbasis data dan fakta yang disampaikan dengan lugas dan sistematis. Plus M. Kodari selalu membawakan dengan tenang dan dengan bumbu humor segar. Sehingga pernyataan M. Kodari menurut saya lebih mendidik dibandingkan yang lain yang sering bernarasi menggunakan emosi dan imajinasi atau hanya modal ngotot saja. Nah, bagaimana menurut kalian? Termasuk pendukung M. Kodari atau Rocky Gerung CS? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.